Tujuan dan akhir kehidupan seorang hamba adalah pengabdian. Adapun bentuk pengabdian kepada Allah adalah berserah diri, tidak ikut terlibat dalam pengaturan bersama Allah, dan mengabdi sepenuhnya karena Allah. Engkau tahu bahwa Allah telah berbuat untukmu sebelum engkau berbuat untuk dirimu. Bersikaplah kepadanya seperti sebelumnya, tentu Dia akan memperhatikanmu. Adapun perhatian dan pengaturanmu terhadap urusan dirimu menunjukkan ketidaktahuanmu tentang Allah. Kau dijadikan sebagai nutfah yang tersimpan dalam sulbi ayah, lalu mengalihkanmu ke rahim ibu sebagai ranah yang tepat bagimu untuk tumbuh dan berkembang. Digabungkan dua nutfah itu dan menciptakanmu, meniupkan ruh dan membentuk rupa, serta memberi makan lewat darah haid di rahim ibumu. Dia memberi rezekinya sebelum mengeluarkanmu ke dunia. Setelah menempatkanmu di dunia, Allah tahu bahwa kau belum bisa makan. Karena itu Dia mengalirkan makanan yang lembut lewat susu ibu dan menanamkan perasaan kasih di hati ibumu. Pada hakikatnya yang mencukupimu rububiyahnya, dan yang memeliharamu adalah ilahiyahnya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dia tidak membebanimu dengan kewajiban hingga akalmu sempurna. Wahai hamba, satu-satunya yang harus kau lakukan adalah menyerah dan bersandar kepadanya. Ia melarangmu ikut campur, mengatur, dan menentukan. Jadi, aturlah dirimu untuk tidak ikut mengatur. Adamu sama seperti tiadamu. Jika dibandingkan dengan singgasana Tuhan di alam semesta ini, engkau bagaikan kerikil kecil di hamparan padang pasir. Jadi, bagaimana mungkin kau mengagungkan posisimu di tengah hamparan kerajaan dan kekuasaannya? Orang yang berakal tidak akan membangun di atas landasan yang labil. Ketika bangunan dan rancanganmu telah selesai, ketentuan Tuhan akan menghancurkannya. Kau berhasrat ikut mengatur karena kau terhijab dari Allah. Ketika Dia tersingkap pada mata hati orang yang yakin, ia menyaksikan dirinya diatur bukan mengatur, ditentukan tidak ikut menentukan, digerakkan bukan bergerak sendiri. Kelapangan terdapat dalam sikap pasrah kepada Allah dan tidak ikut mengatur bersamanya. Itulah hakikat penghambaan. Kau tidak mempunyai saham sedikit pun terhadap syariatnya. Kewajibanmu hanyalah mendengarkan dan mentaati. Jalan menuju Allah adalah melenyapkan keinginan dan kehendak. Islam adalah ketundukan seluruh anggota tubuh. Sikap pasrah adalah ketundukan hati. Keduanya adalah aspek lahir dan batin seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Sampai kapan kau melupakan aku, sedangkan aku terus memberimu perlindungan dan kasih? Sampai kapan kau tidak mau kembali ke sisiku? Demi hidupmu, kau telah menjauh dari jalanku. Akal adalah karunia Allah yang paling agung untuk hambanya. Dia mengistimewakan hewan dan manusia dengan nikmat hidup. Setelah itu Allah mengistimewakan dan memuliakan manusia dari hewan dengan memberinya akal. Dengan nikmat akal pula lah Dia menyempurnakan nikmatnya kepada manusia.
menyediakan jalan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat kelak.